Di video kali ini, saya mau buat kue lapis yang super duper lembut, awet dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1550 ml santan kekentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Tujuan santan dimasak sampai mendidih supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 350 gram tepung tapioka setara dengan 35 sendok makan, 125 gram tepung beras setara dengan 12,5 sendok makan, 50 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 5 sendok makan, 385 gram gula pasir setara dengan 27 sendok makan, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan santan yang sudah dingin, kita masukkan setengah bagian dulu, lalu aduk-aduk sampai gula larut adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut adonan licin dan tercampur rata, lalu masukkan sisa santan, pastikan santannya sudah dingin atau suhu ruang, lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata, masing-masing 690 ml ya teman-teman. Setelah dibagi 3, yang satu bagian tambahkan sedikit pewarna hijau, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk adonan yang kedua, tambahkan pewarna kuning secukupnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, untuk adonan yang ketiga, siapkan setengah sendok teh pemutih makanan. Saya menggunakan merek kupu-kupu, saya beli di toko bahan kue. Lalu larutkan dengan sedikit adonan. Kemudian aduk-aduk sampai pemutih makanannya larut. Setelah larut, lalu masukkan ke dalam adonan dengan cara disaring. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan seluruh adonan. Siapkan loyang, lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm. Lalu masukkan loyang yang sudah diolesi minyak goreng ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Nah, untuk lapisan pertama yaitu warna kuning sebanyak 110 ml. Lalu tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 5 menit menggunakan api sedang. Setelah 5 menit ini sudah set. Untuk mengecek apakah sudah benar-benar set, bisa kita sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok, berarti sudah benar-benar set atau matang. Selanjutnya, masukkan lagi lapisan warna kuning sebanyak 110 ml. Jadi urutannya 6 lapis adonan kuning, setelah 6 lapis adonan kuning, 6 lapis adonan putih, setelah 6 lapis adonan putih, 6 lapis adonan hijau, dan per lapis itu masing-masing 110 ml ya teman-teman. Setelah 6 lapis adonan kuning, selanjutnya kita masukkan adonan putih, ukurannya sama sebanyak 110 ml per lapisan. Kalau air di dalam kukusan sudah berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Supaya hasil kue lapisnya cantik dan rapi setelah dikeluarkan dari loyang, pastikan sebelum memasukkan lapisan berikutnya, lapisan sebelumnya sudah harus benar-benar set atau matang, dan pastikan loyangnya diolesi minyak goreng tipis-tipis secara merata. Nah, untuk lapisan yang paling terakhir, kita kukus sekitar 25 menit tetap menggunakan api sedang, jangan menggunakan api besar supaya lapisnya tidak bergelombang. Setelah 25 menit, ini sudah matang atau set, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan.
Selanjutnya biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan. Setelah itu keluarkan kue lapis dari loyang. Nah, ini kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang. Supaya kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang, pastikan loyangnya diolesi minyak goreng tipis-tipis secara merata. Dan pastikan juga sebelum mengeluarkan kue lapis dari loyang, kue lapisnya sudah harus benar-benar dingin ya. Karena kalau dikeluarkan masih dalam keadaan panas, dia akan lengket, susah dikeluarkan dari loyang karena hasilnya belum kokoh. Setelah itu potong-potong sesuai selera. Supaya hasil potongannya cantik dan rapi, pisau yang kita gunakan lapisi dengan plastik wrap atau plastik biasa. Selain dipotong menggunakan pisau, bisa dipotong menggunakan scraper ya teman-teman. Nah, ini dia kue lapisnya sudah jadi. Kue lapis ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya sangat ekonomis, hasilnya sangat cantik, perpaduan warnanya sangat kontras, perlapisannya sangat rapi. Selain tampilannya yang sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper lembut banget, super gurih, manisnya pas, awet dan tidak mudah basi. Kue lapis ini adalah kue lapis terenak yang pernah saya buat. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.